Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat kembali surat An-Nahl ya, sebentar. Surat An-Nahl ayat 1. Surat Nahl itu adalah surat 16 ya. Surat ke-16. Surat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Ya. Ata amrullah fala tasta'jiluh. Ata amrullahi fala tasta'jiluhu. Ya, sekarang ata amrullah. Silakan Pak Bet. Ata bentuk apa ini ata? Fi'il madi. Ah ya, fi'il madi ya. Ini fi'il madi. Fi'il madi. Ah, mana fa'ilnya? Amru. Ya, amrullahi. 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 Jadi amrullahi adalah terdiri mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi amrullah mudhaf mudhafun ilaih. Apa artinya ini kalau diartikan? Ata artinya telah datang. Telah datang. Telah datang. Amru. Ya, amru urusan atau pekerjaan. Pekerjaan. Jadi ata amrullah. Telah datang urusan atau perintah Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau dilihat nanti tafsir ini memerlukan tafsir. Jadi telah datang perintah Allah, ini mungkin berlaku bagi orang yang sudah tidak mengindahkan perintah Allah. Jadi bagi orang yang tidak melakukan perintah Allah, Allah akan menurunkan siksaan. Jadi maka di sini disebutkan ata amrullah. Datang perintah Allah. Atau ini sudah keputusan. Jadi setiap orang yang melanggar pasti datang putusan Allah. Ya. Pasti datang putusan Allah. Jadi ata amrullah, datang perintah Allah atau putusan Allah. Jadi bisa nanti ini kalau dilihat tafsir, karena sayang di sini tidak ada saya lihat tafsir, bisa diperlakukan bahwa setiap orang yang melanggar perintah Allah akan datang hukuman. Atau ini sudah ketetapan bagi orang setiap yang melanggar ya. Oleh karena itu, fala tasta'jilu. Tasta'jilu. Lihat dulu tasta'jilu. Tasta'jilu ini bentuk apa tasta'jilu? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Tasta'jilu. Ya.
Ajalah. Berarti la-nya itu la apa? Oh, falatas. La-nya Silakan. Lanafi. Ah, Lanafi. kalau nafi dia tentu tasta'jiluna. oh falatas tanya. Kalau enggak la nafila, apa namanya keterangannya Pak? La apa La. namanya? La nafi, la jangan ya Pak. Ya, la jangan itu la Jangan. nahi ya. Ya, la nahi. Ya, la nahi. La nahi. Jadi pala aslinya tasta'jiluna. Kemudian kenapa tidak ada alifnya di wawunya itu? Karena dia didekatkan dengan dhamir. Dhamir hu. Iya, dhamir hu. Maka ditulis saja tasta'jilu. Fi'il madinya tasta'jilu itu apa? Jilu. Ista'ala. Ista'jala. Ista'jala. Nah, Ista'jala. Ista'jala apa artinya? Kalau ajala yu'ajilu ta'jil tuh, menyegerakan. Tapi kalau ista'jala, minta disegerakan. minta disegerakan. Minta. Oleh karena itu pala tasta'jiluhu. Ya, pala tasta'jiluhu. Maka janganlah fa'ilnya mana tasta'jilu? Tasta'jilu. Hum. Apa itu Pak? Tasta'jilu. Kan wow. Ya, aslinya kan tasta'jiluna. Fa'ilnya apa itu? Mereka, kalian. Antum ya. Ya, antum. Antum. Ya, Jadi pala tasta'jiluna. Ya. Itu aslinya pala tasta'jiluna. Tapi kalau la nafi ini la nahi. Pala tasta'jilu. Maka janganlah minta disegerakan. Iya, minta segerakan atau minta menyegerakan kamu hu. Kemana kembalinya hu ini? Kejadian dari tadi. Ya, kepada amrullah ini. Amrullah ini azab ini. Atau azab. perintah. Iya. Itu maka kalau dilihat tafsir nanti, mungkin ini ada bagi satu kaum di dunia ini dahulu, mereka sudah melampaui batas, sehingga datanglah ini. Telah datang perintah Allah. Maksudnya ketetapan sudah ditentukan. Jadi, maka bagi peringatan bagi umat berikut, janganlah melampaui batas, atau ada nanti yang meminta mana siksaan itu, kan gitu. Maka di sini, maka janganlah minta segera kamu akan siksaan itu. Jadi ini bagi orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, ya, tidak yakin, tidak bulat keyakinannya bahwa Allah yang menciptakan, seperti yang di ini nanti di bawah. Ini Ustadz naikkan lagi ke atas. Sebenarnya pelajaran kita kan sudah jauh ke bawah kemarin diambil. Allah gitu. Ya. Itu makanya bagi kita sama-sama juga, ya, kehidupan kita ini adalah, adapun ikhtiar segalanya diberikan Allah itu sekedar. Maksudnya boleh berikhtiar, tapi selalu kita ingat, sadar bahwa Allah yang Maha Kuasa. Jadi ini umat yang meminta supaya disegerakan, gitu. Ya, atau amrullah, keputusan, bahwa putusan Allah pasti terjadi. Oleh karena itu maka jangan meminta kamu untuk menyegerakan putusan ini, ya. Ini balik kepada amrullah, ya. Ini balik kepada amrullah. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Pak
peserta kajian tafsir ini. Jadi kita mulai berpikir bahwa putusan ini tetap berlaku. Tidak bisa mengilak ya, apapun bagaimanapun caranya, putusan tetap berlaku. Ya, putusan tetap berlaku. Jadi bagaimanapun caranya, putusan Allah tetap berlaku. Ata amrullah. Amrullah ini bisa datangnya malam, bisa datangnya siang, bisa datangnya sedang bermain-main, bisa sedang tertidur. Ya, pokoknya amrullah. Ata amrullah fala tasta'jiluhu. Maka janganlah kamu minta-minta. Putusan pasti lambat, cepat, pasti datang. Maka di sini dibuat subhanahu. Ini subhanahu. Masih ingat nak kajiannya subhanahu? Coba Pak Bet masih ingat subhanahu? Subhana. Subhanahu ini sama dengan subhanallah apa enggak? Sama. Sama. Jadi apa aslinya ini? Sabbaha yusabbihu. Sabbaha. Kenapa? Karena kita bacakan subhanallah. Subhanallah. Ini subhanahu. Subhanahu. Ya, ini jadi kalau hu jadi apa gunanya hu? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhafnya mana? Subhana. Ya, subhana. Lalu subhana itu fungsinya jadi apa? Ini yang saya ingatkan, sudah saya sampaikan dulu. Mubtada. Mubtada. Mana pula mubtada? Menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Ada usabbihu depannya, usabbihu. Itu lupa ya. Jadi menjadi maf'ul mutlak ada fi'il madi, fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il madinya kan sabbaha. Jadi kita membaca subhanallah itu berarti kita sembunyikan usabbihu gitu. Saya sedang mensucikan, betul-betul mensucikan. Jadi kalau pakai maf'ul mutlak itu kan betul-betul mutlak lah namanya. Jadi usabbihu. Jadi kalau dituliskan semuanya usabbihu subhanallah. Bertasbih aku akan sebenarnya bertasbih. Itu maf'ul mutlaknya. Maf'ul mutlak kan masdar daripada tasbih itu. Jadi itu makanya. Jadi pengertiannya di sini bertasbih aku, usabbihu, bertasbih aku benar-benar bertasbihnya. Jadi di sini pengertiannya di sini bisa saja nanti bertasbihlah engkau betul-betul mentasbihkannya. Tapi hu-nya ini kembali kepada Allah. Maksudnya mengenai azab, bagaimana kesudahannya, tidak bisa dibayang-bayangkan. Jadi manusia kalau kita perhatikan secara umum, karena dia sudah punya akal pikiran, punya mengasah pikirannya, sudah punya ilmu, kadang-kadang kan dia lupa bahwa dia seolah-olah bisa ar-ra'ahu staghna. Ar-ra'a, memandang dia sudah cukup dengan pandangannya. Itu maka di sini disuruh bertasbih sajalah, subhanallah. Jadi sebaiknya menyerahlah kepada Allah. Jangan kamu minta-minta. Kalau ya memang ia mana siksaan itu. Maka di sini disebutkan ata amrullah. Sudah pasti putusan Allah tetap berlaku. Misalnya siapa yang tidak baik sudah pasti dimasukkan ke neraka. Siapa yang baik ya sudah dikatakan Allah akan kumasukkan ke surga. Itu maka di sini subhanahu sebenarnya sama saja subhanallah. Wa ta'ala. Ta'ala bentuk apa ta'ala? Fil madi. Fil madi. Jadi mana fa'ilnya ta'ala? Ta'ala.
Tafa'ala gitu. Sama setimbangan ini. Tapi bertambah aslinya kan ala, yang ala tinggi, ditambah ta, ditambah ain, ditambah alif antara ain dengan lam. Jadi kan tafa'ala itu timbangannya. Fa'ilnya huwa. Ya, huwa. Ya, Bukan dan an- maha tinggi atau tinggi Allah, tinggi dianya, maksud tinggi dianya tidak menguatkan ini nih. Ini maha suci dia, tidak ada serupa apapun. Ini pun maha tinggi dia. Tinggi maksudnya bukan tinggi di atas ini. Bukan tinggi ke arah ke atas. Maha tinggi tidak diserupai. Anma, apa itu anma? Bayang. Ma, Anma. mama. Ada dua macam. Lambe ya, dek bulan puasa kok ndak kancang jalan. An gabung dengan Jar majrur, jar Ya, majrur. jar majrur, betul. Ya, jadi ini Anma. anma. Ma apa itu? Ma mausul. Ma mausul, ya, dari sesuatu. Yusrikun bentuk apa? Fi'il mudhari'. Fi'il madinya apa kalau pakai yu? Neraka. Neraka. Asyraka. Ya, asraka. Jadi kalau Mempersi- asyraka kalau pakai alif jadinya pakai yu gitu ya, Pak. Iya, Asyraka kan empat. yusriku. Kan empat itu. Asyraka. Kalau Iya. kalau asal empat dia pakai yu, cuma beda. Misalnya kalau balaga yu baligu juga, pasara yu pasir juga. Asal empat mudhari'nya baris depan. Jadi amma yusrikun. Ya, tinggi dianya Allah, tidak ada serupa apa dari apa saja yang mempersekutukan kamu. Jadi jangan kamu minta-minta, berarti ada kaum, kalau nggak salah mungkin dalam tafsir ada nih Ashabul Aikah mungkin. Mereka menantang Nabi Syuaib, Nabi apa dimintanya, mana siksaan itu. Jadi orang sekarang gitu juga, kalau mau minta-minta jangan minta. Sudah putusan Allah bahwa setiap orang yang apa itu lama atau cepat akan diberikan siksaan. Nah, itu maksud saya, maka cobalah pelajari nanti map petanya. Kenapa begini akhirnya, kenapa begini? Ada jatuhnya kepada yang jelek, ada jatuhnya kepada yang baik. Biasanya rumusnya gitu, kalau jahat tetap jatuhnya ke jahat, kecuali dia tobat. Kalau baik, ya mungkin jatuhnya kepada baik, mungkin jalannya berbeda-beda. Jadi ini makanya diawali di dalam surat An-Nahl itu. Jadi isinya, jangan coba menantang Allah, mana siksaan itu, putusan sudah berlaku. Jangan kamu bayang-bayangkan maha suci dia dan maha tinggi dari apa yang kamu persekutukan. Jadi bersih ya. Itu makanya saya katakan untuk memahami ya. Saya kan banyak, bukan berarti menuduh orang-orang dan kelompok ya. Tapi sudah terasa saya di dalam kelompok-kelompok yang banyak ini, pada umumnya yang banyak hanya turut-turut gitu. Makanya kalau banyak membaca-baca, saya minta supaya yang dibaca-baca itu atau wirid-wirid itu supaya dicoba dipahami. Jangan latah saja. Jadi saya perhatikan di mana-mana pun membaca lancar, tapi kalau sudah ditanya apa maksudnya nggak tahu, pokoknya gitu bacaannya. Gitu. Cobalah nambah ilmu lagi. Itu makanya rumusnya nanti satu saat akan kita tampilkan hadis-hadis Rasulullah, fadlul alim ya. Ya, kelebihan orang yang berilmu. Nanti spesial hadis-hadisnya ditampilkan. Dan begitu ayat, supaya makin kuat semangat kita untuk mempelajari ilmu. Sebab saya perhatikan ini, apalagi dalam perjalanan di mana-mana pun saya perhatikan, bukan berarti saya sudah sombong, bukan gitu, tapi kasihan saya. Membaca-baca ini banyak yang sudah lancar, tapi apa itu sebenarnya dia tidak apa, hampir seperti sudah ritual gitu aja ya. Jadi padahal macam kita membaca la ilaha illallah, itu aja sudah padat itu. Tapi kalau
asal latah saja membaca subhanallah, gitu kan enggak apa. Macam subhanallah. Kan pendek saja kita baca sudah terasa itu subhanallah. Subhanallah. Ya, jadi mesti kita tahu. Jadi di sini disebutkan ata amrullah. Ini sudah keputusan, sudah datang perintah Allah. Kalau maksudnya perintah Allah ini ada kecenderungan dalam tafsir adalah siksaan. Jadi telah datang siksaan Allah. Itu sudah satu keputusan dan akan datang ya juga. Jadi ini sudah satu keputusan ini. Oleh karena itu, maka janganlah hai orang yang tidak percaya, hai orang-orang yang masih ragu-ragu, jangan kamu minta amrullah, putusan indah. Maha suci. Bagi dia mudah saja. Itu makanya itu yang saya katakan tadi, petanya itu mudah saja menjatuhkan orang-orang di dunia baru belum di akhirat. Begitu juga maha tinggi dari apa yang kamu bayangkan. Maka saya tulis di sini harus kenal Allah. Makanya ayat yang kedua, silakan. Apa bacaannya ayat yang kedua? Yunazzilul malaikata. Yunazzilul, bisa dilihat surat An-Nahl itu. Kita kan supaya murah membaca Al-Quran. Apa? Zilul Ya, yunazzilul ikata. Malaikata. Ya. Kalau Terus? ini fi'il madinya 4 huruf, Pak. Ya, 4 huruf. Anzala. Nazzala. Itu maka dibaca yunazzilu. Kalau dibaca nanti yunazzalu, dia pasif. Bedanya antara zi dengan za saja. Malaikata jadi apa? Maf'ul bih. Apa? Bala. Kalau yunazzilu, itu adalah mana fa'ilnya dari yunazzilu? Yunazilu. Huwa. Ya, huwa. Al-malaikata. Al-malaikata sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Malaikata. Ya, betul. Jadi menurunkan dianya Allah, para malaikat. Malaikat. Birruhi. Di sini ruh pengertiannya. Birruhi. Ya, ini kan kalau surat Al-Qadar kan dibaca ar-ruh juga. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Kalau di situ pengertiannya tanazzalul malaikah, turun para malaikat, war-ruh itu malaikat Jibril. Tapi kalau di sini tidak Jibril. Kalau ini? Kalau ini Ibu Sabrina melihat Al-Quran. Ada dapat, Pak. Coba lihat terjemahannya. Apa birruh? Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu. Tunggu dulu. Kalau dia itu kan berarti gayanya mubtada khabar. Sekarang kita kan gayanya fi'il fa'il. Itu keterledoran terjemah ini. Iya. Padahal ini fi'il fa'il. Iya. Artinya dia menurunkan. Ya. Hadornya menurunkan dia. Ya, menurunkan dianya Allah. Dianya Allah. Para malaikat. Terus? Birruhi. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu. Itu makanya membawa wahyu birruhihi. Maksudnya ini kan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kan dia tugasnya menyampaikan wahyu. Iya. Tapi kalau di surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu apa? Warruhu. Berarti turun para malaikat dan satu lagi fa'ilnya ruh. Ruh di situ langsung Jibril. Jadi di sini makanya saya tampilkan di sini berarti memperkenalkan Allah. Jadi Allah menurunkan dia para malaikatnya dengan membawa ruh min amrihi dari perintahnya. Jadi kalau begitu, kalau ini kan dalam rangka untuk mematangkan ibadah Ramadan ini, ya ibadah puasa Ramadan ini supaya muncul terus dalam perasaan kita bahwa Allah
Subhanahu wa ta'ala tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, tidak pernah lengah dengan alam, dengan makhluk. Yang makhluk itu yang lalai, makhluk yang lalai kalau Allah tidak pernah, tapi sudah disebutkan la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Nah, jadi mudah-mudahan dengan ibadah puasa, padahal sudah dibacakan juga itu bahwa ibadah puasa ini adalah li, kata Allah. Sebenarnya kan ibadah puasa itu kan aku yang membalaskan, berarti supaya memunculkan bagi diri manusia sadar terus kepada Allah. Ya, ini makanya Ustadz tampilkan ayat-ayat seperti ini. Jadi kalau dibuat pertanyaan, kenalkah Allah? Kenal. Sadarkah kita? Sadar. Dia menurunkan malaikat dengan membawa ruh. Terus dia sudah menetapkan urusan siapa yang salah tetap akan diperlakukan dengan yang jahat, siapa yang tidak diperlakukan yang baik. Nah, itu maka di sini yunazzilul malaikata birruhi min amrihi, itu dari perintahnya ya. Maka kalau dalam surat Al-Qadar itu kan tanazzalul malaikatu warruh, waktu malam qadar. Malam qadar sebenarnya jangan mengkhayal-khayal malam qadar itu. Malam qadar pokoknya kalau kita taat, kalau kita betul baik-baik dari malam pertama sampai malam terakhir, malam qadar kita sudah peroleh kok. Sayangnya dibawakan orang terlalu kadang-kadang mengkhayal-khayal malam qadar itu apa. Cobalah setiap bulan Ramadan diturunkan malam qadar. Tapi itu ingat, kita puasanya imanan wahtisaban, kemudian kita pun sadar kepada Allah, dia kan diberi. Maksudnya kan kita sudah baik. Jadi malaikah itu dalam tafsir 4 itu, 3 tanazzalul malaikatu, 3 malaikatnya itu, malaikat Israfil, sudah itu Mikail, sudah itu Jibril. Kalau yang Jibril ruhnya itu, jadi Mikail, Israfil, Israel satu. Adapun ruh itu malaikat Jibril. Pokoknya 4 malaikat itu, 4 malaikat yang ada hubungannya dengan manusia. Israfil, itu kan yang berhubungan manusia semua itu. Israfil, Mikail, Israel, Jibril. Nah, jadi waktu bulan Ramadan ini sudah keluar name tag meninggal kita apa enggak? Tandai saja nanti kalau meninggal menjelang puasa depan, berarti keluar kemarin di dalam qadar itu. Print out. Nah, print out. Nah, sudah print out. Jadi tandai saja siapa yang meninggal kemarin sebelum puasa, berarti print outnya waktu malam qadar di bulan puasa dulu. Iya. Itu makanya disuruh serius minta ampun waktu sebulan Ramadan itu. Itu makanya andai kata Ramadan yang yang akan datang pun tidak kita temui, nggak masalah karena kita sudah minta ampun gitu. Bukan kita menangis kalau nggak bertemu lagi Ramadan kadar. Ya mungkin saja karena sudah keluar print out-nya. Jadi print out-nya itu waktu 10 terakhir ya. Sekarang pertanyaan, keluarkah print out kita 10 terakhir kemarin? Ini kan sudah masih malam, ini kan sudah terakhir ini. Ya, ini malam terakhir. Keluarkah 10 terakhir ini print out kita? Apa jawabnya? Allahu a'lam bishawab. Itu makanya gaib. Gaib. Tapi kalau sudah mizannya sudah berat, kita hidup yang baik-baik aja, ya kan sudah enggak masalah. Payah mana memahami kajian apa bet? Tikaf sambil di jalan. Dorang tikaf sambil di jalan di Pak kau aja. Itu makanya saya katakan ya, ini enggak sulit mana dari Islam itu dong. Tapi alah, yassiru wala tu'assir, mudahkan, jangan dipersulit-sulit. Jadi itu ya. Jadi waktu tanazzalul malaik, orang kan membaca juga inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam qadar. Lailatul qadri khairum min alfi sahrin, malam qadar itu lebih baik dari sebulan. Terus
Wa ma adraka ma lailatul qadr tanazzalul malaikatu warruh. Turun pada malamnya 3 malaikat tambah Jibril. Malaikatu warruh bi amrih. Biizni rabbih, dengan izin Allahnya. Masing-masing urusan. Kalau urusan daripada malaikat Israel itu, kata Allah, print out siapa-siapa yang meninggal sampai menjelang Ramadan 1445. Jadi kalau ada yang meninggal nanti menjelang 1445 Ramadan yang akan datang, berarti print out-nya sudah keluar, ya. Oleh karena itu, karena print out-nya keluar, maka betul-betul sungguh-sungguh minta ampun. Ya, selalu kita minta la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli innaka khairul ghafirin. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'an wa zalamtu nafsi farhamni innaka anta khairur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'an wa zalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Terus andai kata misalnya tidak keluar print out, kita baik-baik terus. Datang pula Ramadan, keluar pula print out, tambah bagus. Keluar print out. Tapi nampaknya masih ada ya masalahnya. Malam qadar itu, mari kita cari malam qadar. Yang malam qadar itu mencarinya mudah kok. Pokoknya baik, mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir, sampai berikutnya. Udah. Cuma pikiran orang malam qadar itu mesti rezeki melimpah ruah, apa segala. Kan sudah disebutkan. Apa kemarin? Rezeki dilebihkan sebagian dengan sebagian. Itu ceritanya terhadap orang Yahudi, Tauratnya mereka bagaimana? Ummi. Sudah itu apa? Yazunnuna, menduga-duga saja. Umat Nabi Muhammad kan digandeng sama umat Nabi Musa gitu juga. Quran lah dibaca-baca tapi tidak berusaha untuk memahaminya bagaimana. Ini makanya Ustadz dia berusaha ini bagaimana supaya Al-Quran ini banyak dibaca, kalau bisa dikelompokkan, dilihat semuanya, mana kajian ilmu yang bersangkut, jadi mengerti kita. Berikut terakhir ini sedikit lagi, dan mungkin setelah ini perjalanan kita ya agak panjang sampai bertemu nanti di Padang lagi ya. Coba ini satu lagi, ayat yang nomor 3. Silakan Ibu Sabrina bacanya. Khalaqal insana. Mana khalaqal insana? Tinggal ya. Ini yang 3. Yang nomor 3, nomor 3. Khalaqas samawati wal arda. Bil haqq. Iya, bil haqq. Ya. Terus ke belakang ya nanti. Khalaqa bentuk apa ini? Bentuk fi'il madi. Mana fa'il? Huwa. Ya. Kembali kepada Allah. Ya. Samawati jadi apa? Sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Kenapa ke bawah barisnya? Karena dia apa jawabannya itu? Jamak muannas. Ya, jamak muannas itu ganti baris atasnya ke bawah ya. Ganti bawahnya ke atas. Jamak muannas baris atasnya ganti ke baris atas ke bawah. Ya. Terus waw apa? Waw ataf. Ardo. Yang mana yang diatapkan? Yang diatapkan, yang disambungkan yang mana? Ardo. Samawati. Ardo ya, ke samawati. Ya. Ardo di mana barisnya? Ardo di atas. Samawati? Samawati di bawah. Kenapa enggak sama-sama di atas? Tapi tadi jamak muannas. Ya, itu. Pokoknya sudah mengerti jawabnya gitu. Kalau ada yang bertanya, itu jawabnya. Bil haqi apa bil haqi? Jar majrur. Coba kalau diterjemahkan. Telah khalaqas samawati, telah menciptakan. Siapa? Allah. Dianya Allah. Telah menciptakan dianya Allah. Apa yang diciptakannya? Langit. Seluruh langit dan seluruh ya.
Jadi Seluruh, seluruh langit ya, mana yang menunjukkan seluruh? Karena jamaknya Alif. itu samawat, samawat Ya, karena jamak. Ya. Terus Jamak, apa ya. lagi? dan bumi Bumi. bumi. Terus, dengan hak, ya Ya. dengan hak. dengan Apa? benar. Ya, dengan benar. Apa maksudnya dengan benar? Ini perlu tafsir. Cuma kita paham kalau ada pertanyaan, tahukah, kenalkah Allah? Kenal. Coba jawab menurut ayat ini. Karena dia menciptakan Dia langit dan menciptakan langit dan bumi. Bukan karena. Dengan hak. Kenal Allah kenal. Kenal. Jawabnya ada Allah yang menciptakan Allah langit dan menciptakan langit dan bumi. Ya, dengan hak. Dengan Ya, hak. berarti peraturannya ada, ukurannya ada, pokoknya nggak ada salahnya. Nah, Ya. coba, itu makanya kalau begini pakai halakah, itu makanya di sini ada ini Ustadz buat ini ini. Apa ma yakhluqu kama la yakhluqu apala tazakkarun. Apa ma yakhluqu, adakah maka orang yang menjadikan samakah seperti orang yang tidak menjadikan? Maksudnya sudah dibaca ayat-ayat menjadikan langit, menjadikan manusia. Nah, apakah orang yang menjadikan langit dan bumi itu sama seperti orang yang tidak menjadikan? Tidak menjadikan langit dan bumi. Jawabnya kan murah. Maksudnya kita buat patung misalnya, kita buat gambar orang, inilah Tuhan, ini ke langit itu. Apakah orang itu menjadikan seperti Allah menjadikan bumi dan langit dan lain sebagainya? Kan tidak. Tidak. Kenapa kok itu disembah? Termasuk manusia, kok manusia ditakuti? Kok alam ditakuti? Apalah tazakkarun? Adakah maka tidakkah kamu mendalaminya? Tidak kamu berpikir menggunakan akal pikiran? Itu makanya duduk pengajian kok. Tidak ada perlu takut-takut kepada yang lain. Aku hanya takut kepada Allah. Itu makanya sampai nanti dia hidup dia sama juga, mati sama juga. Wah, coba Bet. Itu kaji itu ya Pak. Itu sebenarnya kaji. Ya, itu. Makanya lam yakul lahu kufuwan ahad, dia tidak sesuai apapun. Makanya seperti itu. Jadi sampailah di sini pelajaran kita. Maka di sini cobalah kira-kira bagaimana cara menjadikan langit mula-mula itu ya? Dari bahan apa dibuat? Bagaimana caranya? Memisahkan kabut, teori kabut. Iya, itu kan hanya teori-teori saja. Kenapa begitu? Itu kan setelah kita pelajari. Lalu dari mana itu? Dari mana itu? Dari mana? Nggak dapat. Nggak tahu alam. Nggak tahu. Itu makanya akhirnya apa lagi? Apa yang keluar dari mulut? Allahu Akbar. Itunya. Allahu Akbar. Allah lebih besar dari alam. Iya, itu makanya keluar Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Tapi malah duduk kaji ke sini kamu. Banyak belajar ayat. Kenapa keluar kata-kata Allahu Akbar? Sama kanal pot itu keluarnya. Keluarlah Allahu Akbar. Apa yang mendorong kenapa keluar Allahu Akbar? Coba Pak Bet sama Ibu Sabrina jawab. Kenapa keluar kata-kata Allahu Akbar? Karena takjub. Ya, karena menggunakan akal pikiran. Ya. Tapi ternyata manusia dengan dipertajam akal pikirannya, kebanyakan, jangan dituduh ya, hanya digunakan untuk merusak bumi. Ya, kalau merusak memenuhi kebutuhan hidup. Ya, nafsunya. Nafsu. Sekarang puasa dikasih sama juga, sawaun juga. Kaimin saimin. Berarti keluarlah kata-kata kamin soimin. Kantong plastik merah. Lah? Yep. Ini satu lagi coba terakhir nomor 4.
saya jarangkan dulu ya supaya nanti sudah Ramadan kita pelajari bawahnya nih. Dijarangkan sedikit. Coba. Kita libur. Coba. Ini khalaqal insana min nutfatin. Khalaqal insana min nutfatin. Masih takut-takut ya. Sudah jelas huruf jar. Iya, min nutfatin ya. Khalaqal insana min nutfatin. Apa sambungan ayat itu, Bu? Di belakangnya wa huwa min nutfatin faida. Faida huwa khosimum mubinun. Coba khalaqa mana fa'ilnya? Khalaqa huwa. Insan jadi apa? Jadi maf'ul bih. Maf'ul bih. Coba terjemahkan Bu sampai ke belakang. Telah menciptakan dianya Allah kan manusia. Ya. Min nutfatin dari air mani. Ya, terus? Faida maka tiba-tiba huwa. Huwa siapa itu? Dianya manusia tadi. Dianya manusia. Khosimum mubinun. Mubinun jadi apa? Mubinun jadi apa? Mubinun sifat. Ya, sifat. Apa artinya? Pembantah. Pembantah yang nyata. Coba, mana manusia yang banyak membantah kepada Tuhan yang menciptakan daripada yang taat? Banyak yang bantah. Iya. Secara terang-terangan tidak mau dia, tapi dalam perilakunya membantah. Oleh karena itu balik ke ayat pertama, ata amrullah. Ata amrullah. Tunggu tanggal mainnya. Allah. Ya. Iya, Pak. Beginilah cara, makanya coba Ibu Sabrina sama Pak Albert ini yang mendapat malam kadar yang berdua ini. Amin. Ya Allah. Ikut ke Pak Tommy. Iya. Jadi orang kan masih bingung mana yang malam kadar, malam menghayal-khayal. Jangan menghayal-khayal. Yang malam kadar itu siapa yang bertahan terus baik, kan? Nah, ya Allah. Bayangkan saja begini. Sebelum Ibu Sabrina, ini Ibu Sabrina ditanya dulu. Sebelum Ibu Sabrina mengerti jalan bahasa, bentuk bahasa, kata-kata dalam bahasa Arab, masih coba putar ingatan. Terbayangkah Ibu Sabrina waktu sebelum belajar seperti ini? Terbayang, Pak. Enggak, maksudnya terbayangkah sebelum belajar mana fi'il madi, mana fi'il mudhari sebelum? Enggak, itu dia. Itu. Nah, sekarang berpikir jadinya khalaqal insana atau insanu. Oh, ini harus insana karena dia fi'il madi, ini harus ada maf'ul. Gitu. Dulu waktu pandai baca Quran sampai ke situ pikirannya? Enggak, baca-baca aja, Pak. Itu mana panjang, mana pendek, mana hurufnya, makhraj, ya kan? Itu kalau kulikol insanu, dia pasif. Tadi cari pasifnya. Gitu. Berarti Ibu dapat malam kadar ini. Amin. Alhamdulillah. Berarti terus baca Quran. Coba Pak Bet lagi. Pak Bet dulu coba tanya, kita dengarkan. Pak Bet dulu sebelum belajar ini sudah waktu asal membaca Quran atau sudah ada tergambar susunan kalimat ini, Pak Bet? Tidak ada, Guru. Yang jelas membaca pahala 10 kebaikan. Itu demikian. Itu. Itulah. Makanya untuk mengantar bapak-bapak, ibu-ibu sampai ke sini memang itu saya berdoa kepada Allah, beri pahamlah orang ini, beri pahamlah orang ini Tuhan, beri paham. Maka doa saya tetap saya sisipkan, jadikanlah saya akhir hidup saya ini menjadi guru Al-Quran, ya, guru mengerti bahasa Arab kepada orang yang saya ajarkan. Rupanya diperkenankan oleh Allah. Jadi sudah nampak Ibu Sabrina, Pak Sablet, dan ada beberapa anak-anak. Pokoknya di belakang saya itu pun itu, maka saya kejarkan untuk beberapa hari coba untuk mematangkannya agak sebulan ini. Rupanya ada yang mau dan dapat juga bagi mereka. Jadi saya merasa bersyukur kepada Allah sampai juga. Nah, jadi ini makanya Ibu pun nanti, Pak Abed pun nanti, dan Bapak-Bapak Ibu yang lain berniatlah terus. Saya pun akan mengajarkan ini. Sebenarnya
Masih banyak sekali, nggak ngerti orang entah apa, pokoknya yang tahu orang dibaca, terus di apa ya jadilah. Tapi itu kan sudah ada modal, hanya menaikkan jenjang berikut lagi. Iya Pak. Ya. Jadi Mudah-mudahan anak cucu pun ingatkan istiqomah. nanti. Nanti kita insya Allah bertemu, kita lanjutkan setelah acara apa inilah. Sudah Hari Raya 6. Hari Raya 6 ya. 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 Berapa apa nanti diserahkan, juri tidak boleh dibantah, diganggu gugat berapa yang dapat, siapa yang jelas ini sudah saya katakan. Yang mendapat malam kadar adalah Pak Albert sama Ibu Sabrina. Tapi kiriman adek udah sampai juga Pak. Ya, sudah dapat. Itu maksudnya supaya disediakan air kalau sudah haus membaca Al-Quran, melihat bahasanya, diminum air. Ya. Karena semuanya kita diminum air, kata Pak Albert, ada didengarnya kaji. Air nampak Allah ya. Batang kayu nampak Allah. Tapi jangan dibantu aja. Laisa kami itu, makanya subhanallah. Macam sekarang lah. Makanya kita lihat sekarang kalau kita perhatikan betapa rindunya orang bertemu keluarga sekarang. Itu entah akibat karena lillahi ta'ala, wallahu alam. Allah yang tahu. Ya. Berjanji dalam pikiran kita, saya akan berusaha sekuat tenaga mengerti isi Al-Quran sehingga menjadi pedoman hidup. Assalamualaikum, ilal liqa, ma'assalamah, maaf lahir batin, fa'fu wasfahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Kalau minal a'idin itu apa bentuknya? Sebelum ditutup sedikit lagi. Minal a'idin. Al-a'idina wal faizina. Apa itu Pak? Isim apa? Oh, minal a'idin wal faizin. A'idin. Apa itu Pak Bet? Langsung kena tes langsung ya. A'idin, fa'ilin. Ini majrur. Ya. Isim fa'il. Oh iya. Isim fa'il ya Pak. A'idin. Iya. Fa'izin. Ada. Iya. Isim fa'ilin. Fa'izin faza. Fa'izin. Ya, fa'izin orang yang menang. Orang yang menang. Orang yang kembali ke fitrah. Jangan kotor-kotor lagi ya. Fitrahnya, fitrah kita bagus. Insya Allah. Ya. Barakan ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.